dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, selamat datang di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Hari ini gue ditemenin oleh sahabat gue, Dani Prasetya. Dia merupakan teman gue di Malang. Dan bertemu kembali bersama dia di S2 di Jakarta. Kita sapa dulu. Halo Mas Dani. Halo Faris, gimana kabarnya Faris? Sehat. Kamu sehat, Mas? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat banget. Jadi yang paling menarik dari Mas Dani ini, waduh, dia sebenarnya fans garis kerasnya JKT48. Nah, gue baru kepikiran, Keras juga sih. gue baru kepikiran gini sih kemarin. Kayak kenapa ya nggak fans-fansnya kayak drakor, terus apa, anak konser segala macam gue bahas-bahas juga kayak gitu. Soalnya menarik sih. Gue menarik orang yang ngefans banget tuh kayak gimana. Soalnya adek gue aja sendiri tuh fansnya BTS, BTS abis. Gue sampai dia pokoknya setiap konser Army berarti BTS ya. Army ya ada grupnya gitu, terus habis itu ngoleksi merchandise-nya, datang ke konsernya ya di luar nalar gue lah. Gue nggak pernah seedik itu soalnya. Oke, Mas Dani merupakan Yuk, salah satu fans JKT48 yang ada di Jakarta. Gimana awalnya lu mulai suka dengan JKT48? jadi gini, gue ceritain dulu ya. Itu Sih ya. benda itu apa gitu. Apa? Jadi sebenarnya itu BGD48 itu apa dulu, gue jelasin dulu. Jadi siapa tahu masih banyak yang nggak Iya, paham iya. Nice, nice. masalah-masalahnya. Jadi mereka itu adalah first of Texas grupnya dari AKB48 yang dari Jepang. Iya. Jadi kurang lebih di tahun 2012 pusatnya di sana, kantor pusatnya di Akihabara, apa yang bisa disebut AKB Protect itu punya project gitu ya, project pertama kali buka cabang di luar Jepang. Jadi Oke. selain di Akihabara, mereka itu punya di Sakai, di Namba, terus di beberapa kota gitu. Intinya nggak cuma di Tokyo aja. Tapi Nah, mereka punya cuman project, cuman terpaku di Jepang doang. ya sebelum mereka menyebarluaskan di beberapa negara, mereka pusatnya di beberapa kota Jepang. Jadi kalau di Indonesia kayak di beberapa provinsi mereka punya, misalkan taruhlah, kalau contohnya ya, mereka pertama kali buat di Jakarta. Nah, beberapa tahun kemudian mereka buat di Semarang, Iya, iya, di iya. Jogja, Surabaya, nah kayak gitu. Mereka berpikir kalau mereka sudah besar kan di negara asalnya, negara mana nih ya yang kurang lebih punya potensi gitu ya. Jadi pilihlah Jakarta karena menganggap bahwa Jakarta itu selain dari hubungan politiknya dekat sama Jepang, potensi secara penduduk kan banyak tuh ya, hampir 100 juta, terus kartun-kartun, suka Jepang mereka juga dari itu bagus. Iya. Akhirnya mereka bikin project di luar Jepang pertama kali itu di Jakarta tahun 2012. Indo Pride lah. Gitu. Nah, sampai sekarang sudah hampir kurang lebih usia 7-8 tahun sudah jalan. Mereka punya namanya teater yang dimana di setiap hari ada pertunjukan dari hari Selasa sampai hari Minggu itu di efek Sudirman. Nah, di situ ada teater selama kurang lebih 2 jam. Mereka mengambilkan 16 lagu beserta MC atau jadi seperti drama musikal yang sederhana seperti itu. Oke. Awal mula gue suka itu ya pasti dari Jepangnya. Dari Jepang yang gue suka, akhirnya jangan di sini mereka buat gitu kan, begitu kira ya. Oh, Lalu oke, Riz, oke, oke, oke. Berarti mau lu bilang suka lagi.
Nggak usah. Berarti lu sukanya dari AKB 48 ya, nama 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 first itunya ya, first Iya, generasinya ya. iya sih. Jadi sebenarnya sudah menyukai, nggak menyukai banget sih, memperhatikan lah gitu, yang Oh, dari pusat sana dari AKB48. oke. Bentar, gue nanya deh. Setelah beberapa cabang dibuat dan sampai ke Jakarta 48 ini, ada lagi nggak sih Hmm? di luar JKT48 yang dibuat? Atau sekarang emang cuma berhenti di JKT48 doang? Oh enggak, malah lebih gede gitu. Sekarang jadi setelah mereka buka first overseas di Jakarta, mereka buka di Shanghai, habis buka di Shanghai mereka buka di Bangkok, mereka buka di Manila, mereka buka di Vietnam, sampai project terbaru meskipun belum rilis itu di India sama di Meksiko gitu. Berarti Mereka dari mau bentuk kartel gitu, berarti di kartel hiburan. berarti di sana sudah ada ultrasnya 48 ya? Iya pasti. Kenapa kenapa sih 48? Lu tahu Jadi nggak? 48 itu setahu gue ya, itu dari pendirinya sih. Dari pendirinya, asal muasalnya dari dinamainya 48. Jadi pendirinya itu milih lah. Seingat gue gitu, gue lupa sih. Seperti itu lah. Sebentar. Kalau bisa lepas dulu deh. Gue ingat cuma Nggak apa-apa sambil lu searching aja. Kita harus mencari tahu guys, kenapa 48 ini? Kenapa nggak 76? rokok dong. Ini lo edit kan ya? Enggak, langsung aja. Slow, yang natural-natural aja. Seh, gila Dari gue JKT48. gue itu kan sejarah ya, guys. Tapi sejarahnya udah lama banget. Gue lupa. Nggak apa-apa lah, sambil jalan lah, sambil jalan. Jadi nanti kita akan mencari tahu kenapa namanya 48. Karena kan pertanyaan yang mungkin sebagian dipertanyakan, sebagian kemudian lupa menanyakan 48, akhirnya ya udah JKT48, AKB 48. Dapat nggak? Dapat jadi gini. Itu sebenarnya dari pendirinya sih gitu kan. Pendirinya itu kurang lebih itu singkatan dari ya, seperti singkatan nama, itu singkatan Hmm, nama dari pendirinya gitu. Jadi yang sudah Kimoto itu kan kalau produser ya, jadi kalau lu misalkan mau memperhatikan semua yang ada dalam 48 itu, dia ada namanya Yoshiaki Kimoto gitu. Itu oh, total produsernya. Jadi oke. kayak founding father-nya 48. Mereka punya rekanan namanya Siba Kotaro gitu kan. Nah, dia ngambil dari namanya temannya itu Siba, si itu 4, baik itu 8 gitu. Oh, Jadi sebelum sebenarnya sih Yoshiaki Moto ini memang sudah pernah punya grup gitu sebagai produser. Terus dia akhirnya punya punya ide membentuk sebuah produk hiburan yang dimana itu produk hiburannya itu yang namanya di slogannya itu I don't weekend it. Ada weekend oke. itu yang makanya tadi pakai konsep teater itu Riz. Dimana dia Oke. setiap hari bisa ketemu sama yang itu terkait melalui teater. Di situ lo menawarkan konsep eh, apa ya, lo bisa melihat perkembangan mereka setiap harinya. Berbeda dengan industri hiburan Korea kan. Industri Ya. hiburan Korea ketika sebuah artis debut itu sudah jadi produk jadi, lu sudah menikmati artis yang sudah bisa apa saja, menyanyi, menari, dia main di reality show, dia main di sebuah drama. Dan konsep yang dibikin sama Yesus dan Tuhan itu adalah lu bisa mengetahui progres dari setiap harinya. Gitu. Jadi awalnya member yang bisa kita awal mulai hanya menari, kita bisa nilai 7, lambat tahun kita bisa melihat dia tumbuh dan berkembang gitu. Jadi 9 kita bisa nilai. Akhirnya dari konsep ada weekend itu turunannya jadi kayak apa, tumbuh dan berkembang bersama fans gitu. Oh, Maksudnya. oh Jadi iya iya ketika iya. dia ketika pertama kali kita lihat dia umur 15 tahun gitu. Tapi Iya iya.
kita melihat dia di umur 17 tahun berbeda ketika dia di umur 15 tahun. Jangan kita sendiri juga berkembang secara umur dia, kan? Kita yang awalnya kuliah, dia udah kerja. Nah, mereka konsepnya seperti itu. Dari ada weekend meet, kita ketemu setiap hari, kita melihat progresnya, lalu turunan dari ada weekend meet itu, harapannya adalah dari si idol itu berkembang dan bertumbuh bersama fans. Idolnya bertumbuh juga berkembang, kita juga berkembang juga. Iya. Jadi gue baru kali ini ngelihat apa ya, konsep apa sih, band ya, atau misalnya grup band yang sifatnya kayak klub sepak bola atau sekolah gitu. Iya, Jadi gampangannya kayak sekolah. iya, jadi maksud gue pas lu udah dewasa, ya lu disebut alumni atau apa, gue nggak, nanti lu jelasin lah ya. Tapi kalau Ya, misalnya kadang kan kita ngelihatnya, oh band ini satu orang namanya ini, misal kayak ya. Rif atau misalnya band-band jadul kayak MCR, ya setelah itu nggak akan ada yang nerusin lagi, atau Oasis. Ya kalau ini kan eksis Nah, gitu, lu mau sampai 10 tahun, 20 tahun, kayak gitu. Dan maksud gue, eh, apa ya, apakah nggak masalah ya, misalnya ketika generasi pertama tuh siapa sih bintangnya? Melody ya? kalau dia Oh ya, Nabila, Melody, dan kawan-kawan ini, terus habis itu berganti dengan generasi baru, apakah orang yang seneng JKT48 nggak masalah? sebenarnya sih masalah dan tidak itu semua dikembalikan sama si penikmat ya dalam artinya fans itu. Cuma Oke. nah, ini kerennya. Mengapa lu kan tanya tentang permasalahan ketika mereka diganti, mereka keluar karena bisa jadi usia makin bertambah, makin tua, ataupun sudah cukup. Nah, Hmm. di situ ketika mereka merasa si fans itu merasa sudah berkaitan dengan produk ini dalam arti jadi produk, mereka kurang lebih akan sulit lepas. Dan lepasnya mereka ada engagement untuk ih, gue bisa bantu menulis sesukses ini cuy, gitu ya. Ah. Ketika ada orang yang menggantikannya, mereka seperti ada bayang-bayang seperti gue juga bisa menunjukkan yang baru juga loh, gitu kayak gitu. Jadi dari yang seperti yang gue bilang tadi, industri yang bisa lo ketemu setiap hari, berkembang bersama itu, titik tengahnya itu adalah keterkaitan. Jadi nah, selaku pelanggan tuh merasa gue tuh dipegangin terus gitu, secara nggak langsung dan secara nggak sadar. Marketing cuy. Oh iya, iya, Nah, iya. efek dari marketingnya itu ya ini kesulitan dari fans dan bayang-bayang keberhasilan, bayang-bayang kebahagiaan terus tiap hari dikasih. Nah, itu sebenarnya. Lu jadi fans sudah dari generasi keberapa sampai sekarang, generasi berapa? Sekarang ini gue sudah suka dari kita di Malang dulu satu. S1 itu kan dari generasi satu tuh 2012 2013 karena gue di Malang agak sulit jadi menikmati hanya via YouTube gitu. Ketika gue sudah bekerja di Jakarta menikmati sampai sekarang. Sekarang itu sudah generasi 10 kurang lebih. Gue ya. Generasi 9, sorry. Generasi 9. 9 generasi, dan maksud gue setiap ganti generasi lu ada di sana, terus habis itu lu nggak masalah gitu. Gue sih nggak masalah karena gue menganggap ini hiburan yang dulu. Selain itu juga ada timbul selain ini gini, lu menonton setiap hari, dulu ada keterkaitan sama produk ini. Tapi dari situ menimbulkan komunitas gitu. Komunitas akhirnya kan berisi ada manusia-manusia gitu kan. Nah, Iya, iya. manusia karena lo berkumpul secara bersama manusia yang kurang lebih mempunyai kesukaan yang sama, ya pasti ada yang salah satu yang pensiun lah bahasa kita sebagai fans. Mungkin menyukai gitu ya. Nah, tapi dari komunitas ini yang membentuk engagement kita untuk terus mengikuti gitu. Dan itu bukan masalah, dan itu memang prinsipnya. Menurut gue ini buah dari jurus jitu marketing yang siap motor gitu. Jadi orang tidak akan bisa lepas karena yang gue bilang tadi, lu bisa ketemu mereka setiap mana ada cuy, lu bisa ketemu kurang lebih artis dalam tanda kutip
bisa ketemu mereka setiap hari gitu. Jadi di Iya, situ lu tuh dipegangin aja gitu. iya, iya. Kan kadang ada masanya kalau misalnya zaman dulu band Bosan. personil lepas, terus habis Ya, itu fans pindah. Ya cuman mungkin kecuali Dewa lah ya. Mungkin kalau Dewa ya, lagi gitu ada yang zamannya Ari Lasso, Once, kayak gitu kan. ya. Ya mungkin tapi Ya kan ini beda sama, sebenarnya hampir sama sih. Jadi ketika si Dewa pergantian personil, ya dia pergantian personil. Ketika Ari langsung digantikan oleh Once, ya menjadi digantikan misalkan sekarang namanya Mas Putri Sani gitu. Jadi akan terus ada, dan kita yang misalkan sempat berhenti di tengah jalan, artinya kita nggak ngikutin lah. Tapi kita masih engage sama teman-teman kita ya, itu karena komunitas kita bisa kembali kapan aja, dan mereka sama masih ada ya, bisa kembali di situ. iya, iya, iya. Jadi yang dipertahankan sebenarnya existing lagunya terus didengarkan dan terus ada dalam Hmm, setiap pertunjukannya juga. Mau itu dari generasi pertama sampai generasi ya, sudah yang bikin bagus sih. eksis sebenarnya konsep setiap hari yang mereka ada itu sih yang bikin engagement orang supaya sulit lepas. Lu bayangin sih ketika lu suka, kalau kita suka band apa satu, band itu kan yang kita bisa nikmatin di Spotify, Apple Music, ataupun musik dari di handphone atau di akun kita. Sekarang kita mau mau ke titik itu bisa setiap hari jam 7 di FX gitu kan, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Besok kalau intinya dalam tanda kutip kangen gitu sama mereka, gue datang lagi. Kalau intinya kangen setiap hari, ya gue datang lagi. Belum belum lagi kalau gini marketing dari si membernya itu gitu ya. Misalkan si member A kenal sama lu, kenal nama, itu udah gini marketing cuy. Orang digituin seneng, dan satu digituin seneng, balik lagi nonton gitu terus, ya nggak bakal habis. Engagement juga ya. Ya itu sih, jadi Ya ya mereka benar-benar menggunakan si member itu sebagai apa ya, peluru utama. Jadi kalau ketika member yang nggak sempurna dalam memberikan apa kepuasan pelanggan, ya nggak bakal balik lagi, atau si fansnya tidak ke member lain bisa kasih kepuasan dalam bentuk ya diberikan perhatian lebih, karena konsepnya juga itu kayak hubungan antar manusia, kayak kita berdua, kayak kita pertemanan gitu. iya, iya, Itu iya, konsep yang iya. sangat unik sih. Iya, iya. Emang engagementnya kayaknya sangat kuat nih. Ya, Kunciannya dari situ sih. iya, iya. Tapi itu kan kalau misalnya yang lain band atau dari personal band, nah ini dari berapa orang di dalamnya dia kenal satu-satu, jadi ikatannya makin kuat. Pertanyaan Ya. gua sekarang kita ke pertunjukan, Mas. Oke, Hmm. maksud gua apa yang membuat lu pertama kali datang ke pertunjukan dan maksud gue sampai sekarang lu tetap ke pertunjukan gitu? Di karena di bulan pertama di konsep awal gue bisa ketemu Mas tadi gitu kan, gue lihat tempat teater yang mereka nonton 2 jam kurang lebih, gue terhibur. Tidak hanya itu aja produk mereka, kalau pernah sering dengar tentang handshake event gitu kan, jadi event salaman gitu. Iya, Event salaman itu intinya kurang lebih apa yang terjadi di kota tadi di lapangan di kota itu. Jadi kita dengan handshake event kita bisa salaman sama member yang kita suka atau yang kita inginkan untuk kita lakukan salaman. Dan gue beli tiketnya di situ. Nah, ketika gue melakukan event itu, ada komunikasi yang gue bisa obrolkan langsung sama si member dari Jodoh Kopi. Gue bayangin di Indonesia ya, itu kan belum ada konsep seperti itu. iya, iya, konsep Lu seperti itu. masih sama si membernya itu. Belum lagi ketika misalkan dalam dalam bilik handshake itu kita sama-sama kenal, kan apa ya, notice kita itu kan kebahagiaan juga buat kita sebagai pembeli gitu. Kayak lu beli produk, lu si kokoknya kenal sama lu Riz gitu kan, lu dikasih notice lebih, potongan harga lah taruhlah, atau ditambahin harga. Nah ini kita sama-sama masih tiket ya. Itu nimbulin kesenangan lagi gitu kan. Belum lagi ada event kayak seperti pemilu cuy, sesentil kalau bahasa Jepangnya. Ada pemilu kan kayak pemilu partai aja kan. Iya, Jadi kita milih orang yang paling, kita melakukan pemilu
nanti ada pemilu, ada suara yang paling banyak gitu kan. Nah, suara yang paling banyak itu di list sampai 16, mereka itu list member yang akan ambil di lagu pendukung dari pemilunya gitu. 1 sampai Oh, 16 kayak begitu. Nah, dari pemilu itu kayak masing-masing fanbase, masing-masing fans itu kayak berlomba-lomba untuk memberikan suara yang paling kepada member favoritnya gitu. Artinya kan dari produk-produk itu yang membuat si fans itu bisa terikat sama si produknya itu. Kita nggak bicara nanti kepuasan pelanggan, bagaimana mereka mengingat pelanggan ya. Itu jauh banget gitu. Tapi dari produk-produk yang mereka kasih, mereka berikan itu aja sendiri bisa bikin fans itu agak susah untuk bertanding. Jadi seperti itu. lu, Kedekatan antara fans sama member itu yang bikin susah. lu paling 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 ekstrim pernah dalam 1 minggu setiap hari nontonin JKT48 Pernah. dari Ya teman kita, gue juga pernah. Nah, Selasa jadi sampai tuh tahu Minggu. gue lah. Pernah sih Pernah. se-ekstrim itu pernah. Ba- Pernah ba- se-ekstrim itu. lu bayar untuk pertunjukannya berapa sih? 120.000 per Oh, nonton. 120.000 untuk 2 jam nonton. Iya, Terus habis itu untuk handshake-nya yang sekitar 35.000 per 10 detik. 10 detik Jadi 30. semakin low, jadi kalau semakin low banyak beli tiketnya kan artinya semakin lama kan. Gitu. Oke, oke, Kalau oke. lo jadi tinggal dikaliin aja. Dan lu Unik ya. paling ekstrim berapa lama salaman sama satu member? Ya, ya terbuka aja. Gue pernah menghabiskan 1 sesi sih. Satu sesi itu berapa? Artinya kurang lebih ya hampir 10 juta sih. Satu se- Ya, satu nggak usah kaget. satu sesi Satu sesi 10 itu juta. 1 jam. Satu sesi itu 1 jam. Jadi kan kurang lebih 3.600 detik. Lu bagi aja 35.000 per 10 tiket. 10 detik gitu. 10 juta. Gitu. Hampir. Kurang lebih ya. Dan itu membernya siapa yang lu ajak salaman sampai 10 juta? Lu sawer lah. Ya gak disawer. Iya, iya. Gak maksud gue, siapa member yang lu pilih untuk Oh dia lu dia habiskan udah uang tua. 10 juta? Siapa? Udah graduate. Udah graduate dia namanya. Ya siapa? Baru graduate. Namanya itu Viviana Apriani. Nanti lo Gener searching di Google. generasi? Generasi 2 dia. Oke. Jadi waktu pas lu salaman, kan si member nih ngerasa, oh ini orang cuma 10 detik. Dia cuma iya. Terus lama-lama kok nggak lepas-lepas. Lungguh mas, duduk mas. Ngopi ya? Iya, Ngopi ya? iya kurang lebih kayak gitu. Gue Ada enggak sih, sempet ditawarin minum sama yang jaga sih. Karena kan di setiap bilik itu ada timernya kan. ada Ada privilege timernya. nggak kalau lu menghabiskan satu sesi? Enggak sih, biasa aja. Cuma Lu privilege-nya lama doang aja. salaman sejam, Cok. Kisut. Enggak sih. Iya, gue nggak salaman juga. Gue kayak Iya. ngobrol aja. Gue juga nggak salaman, nggak megang tangannya. Jadi ya kayak lepas aja. Kayak ngobrol sama lu cuma sejam mah bayar gitu, guys. Makanya itu, ya gue belajar marketing lah. Gue belajar bagaimana produk itu supaya bisa menarik pelanggan kayak gitu. Ya, Dan tapi di luar kita mempelajari itu, gue kayak ya gue kayak seperti jadi kayak gue kena sama apa yang gue pelajarin sendiri gitu. Kocak juga sih. tapi 1 jam lu ngobrol terus sama dia. Iya, Wow. untuk kita anak-anak organisasi, Riz. Jadi apa aja bisa diobrolin kan. Oke. Ini Ya paling itu yang seperti gue ya banyak, nggak gue doang. Oh iya, maksud gue ini kan gue menanya ke lu, ya kan yang gue punya narasumber cuman lu Pak. Ya tapi maksud gue
Oke lah 1 jam untuk ini. Gue sih kalau gue ya bukannya nggak mau ya, tapi kayaknya gue nggak bisa deh. Karena Lu karena kadang berada di posisi gue. iya ya enggak karena kadang gue suka sama karyanya belum tentu suka sama orangnya gitu. Jadi Ya selama bisa selama jadi. gue jadi misalnya gue nonton konser gitu, Efek Rumah Kaca atau Rocket Rockers dan segala macam atau The Upstairs, Hmm. ya gue suka suasana menyanyikan bareng di panggungnya, tapi ya belum tentu kalau ketemu orangnya atau ngobrol, ya bisa lama kayak Hmm. lu. Seneng sih iya, pengen foto sih iya ya, tapi ngobrol nanya kabar, sehat enggak, ya terus berkarya, nanya Hmm. next project udah gitu. Pecah sih, tapi emang itu Karena mereka oke. ya, karena mereka sendiri konsepnya nggak kayak gitu. Iya iya Karena iya. mereka sendiri menimbulkan penasaran gitu. Bagaimana cara kita mengatasi penasaran hal itu? Dikasih wadahnya nih, ngehenya itu dikasih wadah untuk mengatasi penasaran gitu. Dan kalau artis-artis lain ketika mereka lu menimbulkan penasaran, misalkan lu suka sama Efek Rumah Kaca, lu suka lagu Desember gitu kan, lu kan ada pertanyaan, ini kok orang bisa pinter ya, kenapa dinamain hujan di bulan Desember, ada hujan di bulan Desember. Nah, lu kan nggak punya wadah kan buat lu tanyaan itu sama Efek Rumah Kaca kan. Nah, Iya. tapi di Revo48 dan grupnya memberikan wadah supaya lu pengen tahu dengan cara yang itu. Jadi lu bisa tanya misalkan terjadi apa nih, kenapa kamu seperti ini di panggung, kenapa kamu begini di panggung, terus ada timbul kesamaan kesukaan ketika mereka sharing di media sosial. Ada pertanyaan, lu kok kenapa suka The Beatles, taruhlah gitu. Gue suka The Beatles, terus dia tiba-tiba sharing, gue suka The Beatles, suka The Lennon, misalkan. Nah, dikasih wadah tuh ngobrol kayak seperti itu. Intinya Oke. sih dikasih wadah. Emang kadang kalau gue ngelihat dari perjalanan JKT48 ada masa-masanya mereka disenangi atau misalnya nggak disukai, tiba-tiba ada Hmm. musuhnya segala macem kayak gitu kan. Cuman bagi gue selama gue mendengarkan JKT48 sih nggak ada masalah. Kalau gue suka sama lagunya gue dengerin. Kalau gue nggak suka sama lagunya ya gue nggak dengerin. Nggak sampai yang wah ngapain gini 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 ya itulah urusan orang lah. Lu pernah Hmm. berada dalam posisi meyakinkan orang nggak yang nggak suka banget sama JKT48? Gak suka banget sih, enggak sih, lebih ke arah normal, orang normal. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa gue ajak nonton. Kayak Kika, Iis kan gue ajak nonton, dia nggak tahu apa-apa kan. Pernah. Gitu. Ya, pernah kan, pernah gue ajakin. Kika, Iis, Mbak Fitri, waktu itu kan cewek kan, kalau cewek kan di sana jarang. Setelah kita kuliah, ya gue ajakin nonton. Gitu. Dan akhirnya ya mereka excited banget sih. Excited itu dalam arti, di Jakarta kalau di Indonesia ada hiburan yang seramai ini yang bisa dibilang nggak ada gitu, ada tuh ya seperti ini. Oke, Paling yang lainnya juga cuma paling masih suka JKT, ya udah biasa. oke. Pertanyaan gue berikutnya, orang yang paling tua yang nonton sama lu di FX Sudirman, ada nggak? Kalau lihat demografi fans yang nonton taruh di teater yang bisa kita lihat itu yang bermacam-macam sih. Ada anak sekolah sampai SMA, anak kuliah, umuran seperti kita 20-an, sampai yang tua pun juga ada kok. Tua di Apalagi luar orang tua siswa kan? ada yang kurang lebihnya kita bisa lihat kalau kita lihat perawakannya itu ya sudah punya anak, kurang lebih sudah menikah, itu ada. Karena apa ya, memang kalau di aslinya di Jepangnya itu malah bahkan sasaran penontonnya itu orang-orang pekerja gitu, orang-orang pekerja setelah bekerja capek, hiburannya itu mereka di situ. Waktu itu gue sempat punya kesempatan main ke sana, walaupun nggak nonton, belum nonton, itu gue melihat justru malah gue aneh, karena kan gue belum tahu banyak waktu. Anehnya itu apa? Loh, kok beda sama yang di Jakarta? Yang di Jakarta malah banyak kan anak remaja atau umur 20-an, tapi malah di Jepang itu malah lebih banyak orang-orang yang sudah bekerja gitu. Seperti itu sih. Waktu lu ke Jepang dan ngelihat ternyata fanbase-nya seusia lu merasa diyakinkan gue harus nonton selamanya.
Ya enggak juga, saya budaya aja yang beda. Iya, ya, budaya yang berbeda lah. Oke, 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 oke. Terus habis itu gue nanya soal lagu deh. Lagu ini emang harus ngikutin dari EKB 48 pusatnya ya? Ini kok kayak kantor ya, kantor pusat, kantor cabang, kantor regional. Yo, Jadi yo, harus ngikutin dari AKB 48 atau pernah nggak sih JKT48 bikin lagu sendiri gitu? pada awalnya mereka mengikuti semuanya. Gitu. Jadi saduran dari apa yang ada dari Ya, kantor pusat gitu, dari Jepang maupun yang ada di sana. Gitu. Saduran dari lagu Jepang bisa ditranslate di bahasa Indonesia. Makanya kalau kita mendengarkan, kadang-kadang ada terjemahan-terjemahan yang agak sulit kita cerna di telinga kita gitu kan. ya Kalau itu gue memang rasain sih waktu mereka pas terjemahan. gue rasain hal gitu sih waktu pas di lagu River sih. Iya, ya, gue Iya. namanya River, gue kayaknya River ya, Hmm. River gitu kan. Tapi gue Hmm. ngerasanya ini apa sih maksudnya? Cuman gue suka Iya. sama irama sama melodinya. Iya. Jadi bahkan di Twitter tuh suka gue baca tuh ada lagu kayak diterjemahin ke Indonesia tuh kayak kapasitas ikan migrasi gitu. Di telinga kita di orang Indonesia kapasitas ikan migrasi. Ada judul orang Indonesia bikin lagu judulnya kayak begini gitu. Terus ada yang nulis di Twitter, gua kira pertama kali baca judulnya ini lagu indie gitu. Ternyata pas gua cari ternyata lagunya JKT48 gitu. Ada orang yang seperti itu. Saking memang karena terjemahan. Nah, baru-baru ini mereka punya kesempatan buat rilis lagu asli mereka rilis gitu. Jadi setelah Sendiri. kurang lebih 7 tahun mereka debut, mereka berkarya di Indonesia, mereka punya lagu sendiri ciptaannya dari ini Lela Manino ya, Hmm? yaitu yang Ran itu yang si Nino dan teman-temannya itu judulnya Rhapsody. Itu mereka pertama kali first Oh, single originalnya mereka. oke. Baru tahun 2019 kemarin rilis itu mereka lagu asli mereka karena sebelumnya mereka saduran dan ciptaannya dari total produser mereka si Yasushi Akimoto itu. Dan menurut lu gimana dengan lagu ciptaan anak Jakarta 48? Kalau gue lihat sih easy listening, lalu kalau lihat data statistik dari radio-radio yang muter bagus, sempat nomor 1, lalu juga gue lihat cap Billboard juga salah satu lagu yang punya apa ya, yang punya pendengar banyak seperti itu sih. Masuk Billboard ya, Oke, oke, Billboard oke. Indonesia ya. Iya, iya, iya. Tapi gue lupa lagunya. Cuman gue kalau lu ngomong judulnya gue tahu lah. Jadi mohon dimaafkan nih. Gue takut ditimpuk dari jauh, boy. Ditimpuk virtual. Oke, oke, oke. Gitu. Itu JKT48 dengan berbagai manajemennya. Sekarang pertanyaan gue simple sih. Apa masa di mana lu kecewa dengan JKT48 dan apa masa paling hype-nya lu sama JKT48? Kecewa sih karena mungkin itu namanya sebuah ini kan menurut gue sih ini kehidupan ya bagi gue gitu bagi gue karena di situ kayak gue bisa ketemu sama banyak orang dengan berbagai macam latar belakang kita juga dikumpulkan melalui media sosial biasalah komunitas itu biasanya suka berantem karena silih pendapat Gara-gara kecewaan sampai JKT48. yes pernah bukan pernah malah sampai sekarang itu biasalah antar komunitas suka sebuah objek Komuni yang sama antar silang komunitas tuh pendapat. gimana? Jadi JKT48 tuh Ngawi sama JKT48 Tuban gitu, selek. ya bukan kita menamakan kota, namanya ada populasi kan ada Iya, iya, kecilnya iya, iya. lagi tuh antar kelompok. Nah, sebuah pendapat ya ada perbedaan pendapat kayak begitu. Terus kayak ya biasalah kita beli produk si pemilik produknya, si produsennya itu nggak bisa ngasih pelayanan yang baik, kayak gitu sih caranya. Terus kalau tentang yang paling hype-nya itu sih apa?
Karena yang gue bilang tadi, gue bisa ketemu banyak orang itu sih. Oke, Kayak oke. lo punya jaringan, bakal punya jaringan yang lebih, yang banyak gitu. Kenal orang dari latar belakang banyak. Jadi bisa dapat kerjaan, bisnis, kayak gitu. Apalagi lu Ilmu, ke Jakarta sendiri, mungkin waktu itu nyari temen langsung ke teater langsung bisa dapat teman banyak gitu ya. ya salah satu punya bisa dapat teman, ada tambahan teman dari situ. Oke, oke, oke. Terus habis itu pertanyaan gue sekarang soal struktur organisasi lah. Sebenarnya si bocil-bocil yang belum Gue sambil minum ya, Riz ya. ya selalu Hmm, Amer kan? teh botol tuh. Enggak, maksud gue si bocil-bocil ini, ya gue ngomongnya bocil nanti ditimpuk sama fans JKT48. Maksud gue anggota, Member-member ini. ya member ini memulai karirnya itu di usia berapa sih? Mereka bakal dikurasi atau direkrutmen atau di ya gitulah. Mereka punya batasan nomor bawah sama batasan nomor Nah, ya atas. itu. Cuma yang paling baru dari generasi 9 ini, paling muda umur 9 tahun. Terus, lo bayangin umur 9 tahun. Kita umur 9 tahun, kita ngapain, Riz? Mungkin masih nonton Tsubasa Doraemon, nonton Let's End setiap minggu pagi kan. Mereka sudah 9. jadi member juga di 48, mereka udah latihan nyanyi dan menari. Dan mereka Bisa tampil bikin itu yang konten, 9 tahun. bisa bisa bikin konten di media sosial. Kalau yang 9 tahun ini masih trainee. Nah, gue ceritain dari sini. Jadi ketika mereka punya konsep yang baru, mereka kayak seperti membuat ini seperti sekolah gitu. Jadi ada trainee dan member yang sudah masuk tim. Tim ini terbagi dari 3 sesuai dengan akronim dari JKT48 itu sendiri. JKT gitu ya. Ada tim. Jadi ketika mereka di trainee atau jadi trainee, mereka jadi akademi. Akademi itu kurang lebih mereka menunggu waktu, menunggu kesempatan supaya bisa masuk ke tim J, G, atau T. Nah, selama mereka menjadi akademi, mereka sedia kala untuk menggantikan senior-seniornya yang sudah masuk tim. Jadi kayak kita ngantor kan kita cuti, kita digantikan sama junior kita. Nah, itu fungsinya member akademi. Ataupun yang nah, nanti ketika ada member di J, K, dan T ini sudah ada yang graduate, kosong kan, mereka akan diganti sama member akademi. Jadi kalau secara yurisdiksi itunya sih ya dari member tim J, K atau dan T turun ke member akademi, turun lagi ke member training. Oke, berarti Training itu yang lolos audisi, cuma mereka harus menempuh ujian beberapa hal yang harus mereka uji masuk ke akademi. Di akademi mereka belajar banyak di situ untuk sampai bisa siap menggantikan atau masuk ke tim. oke, trainee, akademi, sama J, K, dan T. Ini yang gue Ya, suka bingung deh. Gue pernah sekali ngeliat penampilan JKT48 kalau nggak salah di suatu event. Terus habis itu mereka teriak, kita tim J, kita tim K, kita tim... Bedanya apa sih? sebenarnya kalau ini point of view masing-masing ya. Bagi gue sih sama aja. Cuma mereka setiap tim punya konsepnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi biasanya kalau misalkan taruhlah kantor gue dulu Mandiri, ngajak mereka untuk datang di acara Mandiri, lagi ada momen yang bisa masuk, yang bisa datang ke tim K. Gitu ya udah tim K aja yang datang. Tapi kalau secara realitas eksekutornya di lapangan, JK dan T ini sih menurut gue sama aja. Sama aja mereka sudah memberikan kehiburan masing-masing. Cuma dari setiap tim ini punya kontennya masing-masing, Riz. Gitu. Akhirnya di setiap tim ini kan masing-masing 16 orang. Kurang lebih ya. Masing-masing 16 orang kurang lebih. Mereka punya kaptennya di situ. Kayak ketua kelasnya masing-masing lah. Bahasa gampangannya. Kalau di bahasa di JKT48 itu kapten. Ada kepalanya masing-masing. Mereka punya konten masing-masing. Gitu. Dan itu semuanya nanti ujungnya diserahkan kepada fans.
mana sih menurut fans konten yang paling mereka paling suka yang mana. Jadi tinggal pilih aja. Lu suka nonton tim apa, lebih prefer suka nonton tim apa. Walaupun harapan manajemen dia penggemar atau fans yang nonton semua tim. Cuma kan dari penggolongan itu kan akhirnya membentuk lagi kelompok-kelompok fans masing-masing kan, kelompok fans penyuka gaji, penyuka K, penyuka T, atau penyuka akademi. Seperti itu. Oke, pertanyaan gue nanti dari sebanyak tim ini yang bakal masuk ke video klip tim A yang mana? Makanya ada pemilu itu. Oh, oke. Keren ya. Gue nggak kebayang tuh idenya si Shevino tuh sampai bikin gitu. Oke. Gua nggak pernah dengar pemilunya si ini sih. Cuman maksud gue yang jadi menariknya keterlibatan fans di sini penuh banget ya. Kurang lebih penuh. Iya, Selain ya pasti ya si pemilik produk, si manajemen juga dia turut andil dalam pemilihan. Mana member yang dihapus, mana yang jadi kurang lebih penerus, mereka masih sudah punya penggolongan masing-masing di catatan mereka. wow, gila. Pecah JKT48. Paling batas maksimal usianya berapa? Maksimal. Setahu gue, mungkin bisa jadi salah, setahu gue yang di audisi itu 19 apa 22 ya, kayak gitu deh. Ya 19 ya, 18 ya, lupa. Oke, terus Semakin berkarya. kesini sih, semakin kesini semakin kecil batasan atasnya. Kalau dulu member generasi 1, 2, 3 itu masih ada beberapa yang masuk di sana umur 20 gitu. Iya, gue pernah punya temen yang kuliah di Unpad dan kebetulan ada member generasi pertama yang kuliahnya di Unpad juga gitu. Gue langsung kaget, Ya hah itu itu, bocah kuliah? gila Bandung, Jakarta ya cuy. Iya, dan maksud gue Keren. kalau batas atasnya dia dinyatakan graduate, itu di umur berapa? Pilihan masing-masing sih, kembali ke membernya itu. Jadi kalau di Jepang sendiri bahkan ada member yang punya keinginan gue bakalan lulus ketika umur 30 tahun. Gak masalah? Jadi nggak masalah, semuanya diserahkan masing-masing. Ketika mereka sudah merasa cukup dengan apa yang mereka lakukan di sana, ya mereka boleh memutuskan keluar. Ya dalam di di realitanya pasti mereka juga ada keputusan kontrak tidak diperbaharui, meminta untuk tidak memperpanjang kontrak, ya. Sama Iya, kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Gila ya, jalur karir lagi karir yang menarik ya di JKT48 ini. Anak lo nanti masukin situ. Anak gue cowok, Pak. Gak mau Oh bikin iya, boyband JKT48. nggak ada sih. Gitu lah. Gila. Terus habis itu kita ngomong JKT48. Oh iya, BTW sampai saat ini di 2020 JKT48 ini merupakan salah satu girl band yang masih eksis ya. Setelah tren yang membuat cukup banyak. Termasuk mungkin kalau yang Iya, cowoknya yang masih ya gue nggak tahu ya lah yang so-so manggung atau so-so ngeluarin video klip kayaknya Smash Indonesia doang ya. iya yang masih eksis kan smash juga smash reunion kan. Iya, Mas maksud gue Reni lah yang pasti sinkronisasi. kenapa nggak ada yang bikin tandingannya lagi ya? Padahal semakin kalau ngelihat trennya kan ini bukan tren anget-angetan. Sekarang lu mau lihat trending YouTube pasti ada video klip baru dari girl band atau boy band tuh langsung masuk chart paling tinggi gitu kan. Kenapa malah kalau gue sih herannya kenapa nggak ada yang mau main berkecimpung lagi bikin boy band girl band ya? Apa mungkin karena di sini terlalu kuat uji mentalnya kali? Lebih pertama sih pasar sih. Iya, Kalau kita bandingkan sama JKT, mereka sudah punya pasar sendiri. Permainan kantor pusat itu sangat tinggi gitu. Seperti itu sih pasar, modal, itu sih. Sedangkan kalau misalkan gua mau bikin aja kan modal gede, itu sih pasar juga belum tentu ada. iya. Kayak gitu sih. Oke, Mereka sudah sekarang punya pasar sendiri. Gitu. ya. Kalau gue sekarang nanya, lu
punya merchandise JKT48 nggak? Gue ingetin dulu ya. Masih ada. Oh, Meskipun udah semakin berumur, gue udah makin jarang beli merchandise. yang paling murah apa, yang paling mahal apa? Ya, paling foto pack itu kayak foto gitu, lo beli fotonya yang lo suka. Mereka punya, mereka kayak pose seperti model, pakai seifuku atau pakai baju dengan tema apa, lo beli fotonya. Dan itu Terus kalau selalu update gitu. dulu ketika mereka baru muncul setiap bulan, mungkin karena sekarang bagi manajemen tidak memberikan pemasukan yang berarti, dan peminatnya makin sedikit nih, pembelian merchandise ya seperti itulah gitu. Dan gue mengartikan pembelian mereka makin sedikit. Sekarang kayak foto pack itu sudah semakin jarang, hanya momen-momen tertentu lah. Lebaran, Iya, taruhlah Natal. gitu, atau dalam rilis single baru mereka buat foto. Karena mungkin mereka sudah sering lihat di sosial media ya. Pasti Gue ke, dari pemasukan juga udah kelihatan. gue kebayang kalau misalnya ada foto rare gitu aja. Iya. Jadi kayak Boleh apa? kartu Yu-Gi-Oh zaman dulu, Bray. Oh, Jadi tiba-tiba anjir nih foto rare, Bray. ya macam Kalau gitu sih. kalau lu mau Kayak kita beli fotokopi. kartu Yu-Gi-Oh, kalau kita beli kartu Yu-Gi-Oh susah dapat kartu apa gitu kan, di satu deck susah. Lagian Kayak fans gitu. juga beli pasti nge-scan juga sih ya. Buat ditempelin di Google kali ya. Taruh di handphone ya, taruh gitu. Iya, iya. Itu mahal, Mas. Itu 50.000. Dalam 50.000 itu dapat 10 foto. Dapat 5, sorry. 10 foto. Kalau album 5, lo 5, beli terus 5, nggak? 5. Nah, lagu enggak, baru ini Rhapsody gue beli. Mereka punya Karena berapa album sih? bukan album itu, album berapa ya, lupa. Album ada sekitar 3 sampai 4. Single itu udah banyak, terus banyak pusing gue. Banyak lah. Lo coba lihat diskografi di Spotify atau musik lah. Banyak lah. Belum lagi, ya itu lagunya kurang lebih hampir ratusan, guys. Jadi tidak hanya lagu single ataupun lagu album, dia juga ada lagu teater gitu. Jadi mungkin hampir 300-an lah lagunya dia. Stok, dan juga belum lagi lagu yang mereka bawakan khusus pada saat konser. Jadi bayangin aja itu. Jadi ada lagu teater, lagu single, lagu konser. Nah, kalau waktu itu ada pernah di Twitter yang nulis berapa banyak lagunya, ratusan. Kita harus mencari fans garis keras yang menghafal 100 sampai 300 lagu itu, Bray. Bahkan kalau Ya bisa sih, maksudnya apa ya? yang Gue bisa kadang-kadang juga bilingual. Jadi bahasa Jepangnya juga dihafalin sama dia. Enggak, gue kita harus sempat cari. hafal gue sempat hafal yang lagu bahasa Jepangnya gitu kan, cuma semakin lambat launnya makin kehafal sih. Enggak, gue pengen tahu ada nggak ya orang yang ngafalin semua lagunya JKT48 terus sama semua lagunya AKB48. Buset. Kalau ya ada lah pasti, ada yang pasti yang bisa punya pengetahuan lebih di situ. Kalau album mahal nggak terakhir lo beli? 80.000 itu udah Oh, dapat dua CD, satu CD lagu, satu DVD BTS lah gitu, behind the scene ya, behind the scene pembuatan video, terus plus bonus foto. apa kalau misalnya lu ke teater barang merchandise yang menurut lu paling mahal dan lu nggak kebeli atau nanti mau beli gitu? Gue bisa beli sih, cuma gue nggak beli gitu aja. Apa? Apa ya, gue juga merchandise mereka ada yang unik gitu, namanya gacha gitu. Jadi gacha itu seperti mereka tuh kayak ada sebuah, kayak lo pernah main di Amazon nggak sih yang namanya kayak Bulat lo bulat gitu, lo masukin koin koin, ya lo kayak action figure puter-puter, lah ya, mini nah figure masuk gitu. Korea,
keluarnya action figure kan. Nah di sini tuh keluarnya undian gitu. Jadi kalau lo beruntung bisa dapat beberapa banyak merchandise. Kalau lo nggak beruntung lo harus masukin koin terus gitu kan. Nah per koin itu tahu gue seingat gue itu 30.000 gitu. Anjing. Jadi kalau misalkan lu mau cari eh, hadiah apa itu, misalkan video gitu, lo dapat pesan video, jadi lo kasih. Jadi gue pernah nih video member itu. Jadi harus 10 tiket atau 30 tiket gitu. 30 tiket dari 30.000 itu, lu bayangin berapa kaliin baru, karena nggak lagi hoki, gue harus ngumpulin beberapa puluh dulu. Nah, gue akhirnya dapat tiket untuk dapat video message gitu. Video Paling miss. mahal sih itu video message. Jadi di gacha yang kayak gitu ada, kalau yang di toko-toko action figure itu ada kayak video message, terus ada, setahu gue ada foto eksklusif, terus ada foto setelah teater sama member favorit lu, itu sih tanda tangan di merchandise, itu sih dengan nominal yang berbeda-beda ya, tapi menurut gue video message itu untuk per satu merch yang bisa dibeli untuk satu produk itu menurut gue tuh, bagi gue yang paling tinggi. Oke, oke. Kalau member kan tadi lu bilang ya semakin lu sering datang dia mungkin jadi inget atau misalnya inget Bisa nama atau jadi. inget orang kayak Hmm. Mas bukannya kemarin nonton kita ya gitu kan. Nah, itu gimmick marketingnya cuy. Buat dia Iya. gitu sih. Nah, pertanyaan gua pernah nggak lu dapet kayak gift atau misalnya apa greetings mungkin dari orang dalamnya JKT48 atau manajemennya JKT48 karena lu dianggap gila nih orang dalam setahun udah kayak naik Gojek aja bisa 500 kali Nah, pertemuan asik. hmm. Pernah nggak lo dapet sesuatu dari manajemennya JKT48? Jadi mereka sendiri punya program MVP, Most Valuable Player ya. Valuable Player kalau di olahraga. Jadi mereka ada sebutan MVP kehadiran, race. Jadi MVP kehadiran itu per kelipatan 100 kehadiran. Jadi 100 kehadiran nonton teater namanya. Jadi sekarang ada 100, 200, 300, 400, 500. Jadi pas pelipatan 100 itu lo akan diberikan penghargaan sama member sama manajemen, akan dirayakan di teater kayak gitu. Nah, setiap masing-masing kelipatan itu ada hadiahnya masing-masing kayak gitu. Hadiahnya apa? Contohnya? Kalau 100 itu ada, lo akan dikasih waktu di akhir teater kurang lebih 1 menit atau 2 menit, 1 sampai 5 menit. Lo akan dikasih waktu untuk speech lo, bilang aku MVP di member ini. Jadi di my page itu intinya adalah di websitenya JKT48 itu kan ada akun kita tuh Chris, ada akun kita itu lo bisa milih member favorit lo gitu. Nah di situ member favorit lo misalkan Melody gitu atau Shani gitu kan gitu. Nah lo ketika 100 ya lo bilang kalau sama member terakhir di teater terakhir kalau tuh bilang kakak MVP 100-nya ke member siapa gitu. Oh ke Shani misalkan, ya udah nanti Shani akan datang ke lu bilang ada komunikasi yang kurang lebih disaksikan sama 16 member yang tampil di teater sama penonton di situ, ngobrol-ngobrol, ditanya, ya dikasih merchandise itu kaos ditandatangani sama dikasih pesan sama si Shani-nya itu 100, 200 itu nanti foto bareng, fotonya nanti dicetak gitu, foto bareng setelah teater sama 16 membernya itu dicetak. 300 itu video, dibikinin video ris sama member yang lo pilih untuk jadi member favorit. 400 itu ada seperti talk show mini sama member favorit lo. 500 lo ada desain, jadi lo sama member favorit lo itu bisa desain baju, dikasih waktu setelah teater desain baju nanti dicetak khusus buat lo kayak gitu. Dalam pemutusannya selama 1 tahun. Maksud gue Pemutusan berapa? ya untuk menentukan siapa MVP-nya. Oh enggak, selama lo masih nonton aja sih. Enggak, Sampai maksudnya teater lu ada. oke, di infoinnya kalau misalnya lu udah mencapai 500 nih gitu. Itu per Lo kapan? bisa lihat sendiri di
akun lo, di akun di situsnya mereka. Gitu. Jadi per tanggal hari ini lo udah berapa kehadiran. Jadi kalau sampai 100 misalkan di websitenya mereka tinggal 10, lo bisa tahu, oh gue tinggal 10 lagi nih 100. Gitu. Nah ketika lo di 100 kehadiran, ketika lo tukar tiket, petugas tiketnya akan ngasih tahu, mas sudah 100 mau ngambil MVP enggak? Nah itu diserahkan masing-masing. Oh, Mau ngambil atau enggak. kalau dia ngambil MVP, poinnya angus. Oh enggak, cuma kayak diperingatin aja. Oh, mau ngambil Kayak MVP peringatan. sekarang nggak? Tapi maksud gue nanti pas Kayak, di pertemuan berikutnya akan tetap 101, 102 kan, walaupun iya mereka... begitu. Jadi lo bisa ngerayain di 101, 102 ketika lo siap aja sih. Siapa top global viewer JKT48? Ada yang sudah sampai 700 juga ada, walaupun padahal 600 sama 700 juga nggak dirayain. Anda Ya, itu mitik hebat sih. ya. Anda mitik Gue nonton belum sih. Enggak, maksud gue yang Gue belum. 700 itu Anda mitik JKT48, boy. Mitik Hebat cuy, 700. hebat cuy. Hebat. Gila, Punya gila, waktu, gila. tenaga, dan biaya untuk bisa nonton. Banyak itu. 700. Setahun 365 hari. Dan dia hari Senin Bayangin. libur. Hmm. Senin doang liburnya ya? Yang libur, hari Sabtu itu 2 show, Minggu 4 show. Jadi total Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4, jadi total kurang lebih 8 show setiap minggu. 8 show setiap minggu. Wah. Anda tertarik untuk menonton? Gue sih nggak bisa bilang enggak ya, karena kan gue orangnya penasaran. Jadi gue pengen tahu aja rasanya gimana. Tapi nantilah kalau ada kesempatan. Karena saya sudah berkeluarga ya. Makanya itu nanti yang bakal gue harus cari tahu soal JKT48. Jadi apa next yang lu tahu soal JKT48? Bakal bikin apa mereka? Bikin lagu lagi nggak? Soalnya gue orang yang kayaknya udah lama nggak dengerin JKT48 lagi. Gue sebagai orang awam yang udah nggak tahu nih kabarnya JKT48. Sekarang ini sih ketika COVID ada, otomatis kan semua industri kan tutup tuh. Oh iya, lu nggak nonton ya? Teater tutup, artinya mereka kan kurang lebihnya tidak ada bisa memberikan kepada fansnya ya. Akhirnya mereka memanfaatkan teknologi nih, namanya mereka bikin sebuah produk di mana fans itu bisa bertegur sapa sama member favoritnya. Mereka bisa zoom bareng sama membernya, kayak gitu. Paling baru sih produknya itu. Bayar? Jadi, nah iya, sama kayak penggantinya handset aja. Oh, mereka tetap ada ini maksudnya pertunjukan online. Oh, pertunjukan online nggak ada. Cuman dia yang di-push di handshake-nya. Ada ya handshake-nya, cuma handshake via online di Zoom di 10 detik. handshake. Iya, jadi tapi ini paling beda sih, lebih sedikit lebih murah karena kan tidak ada kontak langsung gitu. Jadi mereka ngasih spare maksimal setiap orang itu berapa rupiah, berapa lama gitu. Kebayangnya gue kayak kalau masih 10 detik kayak Omega anjir. Stop next. Dan mereka nanti ada adminnya. Ada adminnya. Kita kayak berdua, ada satu admin, ketika sudah mau habis mereka kasih tahu 10 detik terakhir, 5 detik terakhir, kayak gitu. Lumayan dah. Oke. Sekarang ini generasi 9 ya? Iya, sampai generasi 9. Yang paling baru 9. Oke, sekarang gue mau nanya, siapa hero favorit lu? hero favorit lu di generasi 9 nih siapa? Dan kenapa? Gak punya cuy. Oh, nggak punya lu? Masih muda-muda, seumuran ponakan gue semua cuy. Malah lu kesana niatnya malah pengen ngasih THR ke mereka ya? Saking kecil. Gitu. Jadi selepas member favorit gue graduate, gue kurang lebih masih belum punya. Anjir, berarti paling ada satu suka, satu favorit, cuma belum terlalu mengikuti. Anjir, fans yang tumbuh kembang tuh bisa kayak dulu lu idolain dia, kagum, terus habis itu lu kayak ada masanya lu kayak puber terus berharap gue bisa jadi nama dia, lu kayak biasa udah nganggep dia kayak temen gue, terus sampai ada fase seperti lu kayak orang tua mereka sendiri gitu ya.
Iya, itu salah satunya yang mereka harapkan juga. Keterkaitan yang diberikan sama si member kepada fans itu kan bisa menimbulkan kayak gue menganggap mereka sebagai saudara, gue menginginkan mereka menjadi pasangan gue menganggap mereka sebagai adik, kakak, bahkan mungkin bisa jadi seperti anak. Itu kan kita nggak ada yang tahu. Dan ya, gue lihat demografinya ya seperti itu sih. Dan ini menurut gue ya jenius sih, jenius. Jadi ini peran orang sangat berpengaruh. Orang dalam arti member itu sebagai peluru perusahaan sangat berpengaruh. Jadi kalau pelurunya itu nggak bagus ya, Kalau 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 setahu lu yang terdaftar di web base ini berapa banyak? 50 sekarang ya, 50. Enggak, maksud gue lu fansnya ada berapa yang terdaftar secara official di web yang bisa masuk akun gitu? Mungkin kalau terdaftar, aduh, gua sendiri tuh akun 5.000 nomor gua ya. Nomor gua 5.000. Kadang kan juga ada pada zamannya orang bisa punya beberapa akun kan, Riz. Oh, Ya, jadi ketika ya, ketika jadi menurut gua bukan menunjukkan data yang valid. ya, ya, ya. Angka yang menjadi urutan itu bukan jadi angka yang valid untuk menentukan berapa banyak. Mas Dan, lu pernah datang ke teater paling sepi berapa orang, paling rame berapa orang? Jadi paling ramai bisa sampai 300 orang. Oke. Paling sepi, gue gak pernah paling sepi. Cuma kata temen gue yang waktu itu nonton, paling sepi bisa jadi cuma 50 orang. Kurang lebih. Iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi lumayan lah Dulu kalau sepi 50 orang bayar 120.000. itu 120.000 itu kenaikan berapa kali ya? Oh, Kenaikan udah. sekali sih, kenaikan sekali dulu tuh awalnya 100.000, terus naik jadi 120.000. Dulu ketika gua kuliah masih setengah harga, terus pas udah ngantor ya udah mulai harga normal. Oh, Jadi mereka tiketnya itu udah bagi-bagi. Jadi jadi kalau kayak ada promo pelajar gitu. ya pelajar itu kalau sekarang tuh 80.000, pelajar dan wanita tuh 80.000. Kalau umum itu 120.000. Gila ya. Keren sih, Nah keren mereka sih. juga ada strategi namanya new friend campaign. Jadi kayak lu yang nggak pernah nonton, lu yang nggak punya akun, lu bisa nonton secara gratis dan disediakan Trial. iya tempat khusus kan karena ketika kita masuk ke teater itu kan diundi kan, diundi gitu loh, diundi dari apa yang kita nomor yang ada di tiket gitu. Nah kalau gua ngajak gua dikasih diurut di tiga terdepan lah gitu. Di nomor tiga terdepan, katakan lu sebagai orang yang pertama kali nonton, harapannya si manajemen itu kan Gue bisa balik lagi. dikasih lo bisa balik lagi, lo dikasih tempat yang timnya baik supaya bisa balik lagi gitu sih. Pecah, Pak. Lo harusnya angkat tesis itu keren banget sih. Pasti dosen tuh ya wow ada ya. Kagak, Pak. Gue kan tesis gue soal digital marketing. Ya, tentang engagement lah. Gitu. Ya mungkin maksud gue ini next level engagement yang gue bilang terjadinya kolaboratif sih, online dan offline sih. Dan maksud gue, Hmm. ya mungkin di luar sana banyak lah band yang belum go public atau misalnya masih merintis, udah melakukan opera yang sama atau teater yang sama seperti yang dilakukan JKT48. Cuman kan maksud gue, titik atasnya lo melakukan teater setiap hari itu kan JKT48 sekarang. Kan Di biasanya Indonesia ya. di Indonesia mungkin kan kalau yang lain ya nggak tampil, mungkin mereka punya cafe terus workshop atau nggak iseng-iseng, dan itu Bisa kan sih. nggak setiap hari gitu kan. Hmm. Oke, pecah sekali Mas Dani untuk ngobrol soal fans JKT48. Mungkin saya akan masukin list untuk di next konten untuk nonton. Tapi kan nggak bisa bawa kamera ya. Di dalam nggak bisa, lu kalau di luar teater masih bisa. Handshake bisa nggak handshake? Cek nggak bisa, Oh, nggak bisa pakai kamera juga? nggak bisa, nggak Oke. boleh. Nanti gue dibilang tipu-tipu lagi. Dateng doang terus habis itu nongkrong di bawah terus pulang.
foto di depan doang terus pulang ya. Nanti kan di situ juga ada kok di depan ya, apa tuh ada pengumumannya nggak boleh bawa kamera, Oke nggak lah, boleh Mbak. merekam. Nanti sebagai tanda buktinya mungkin apa? Ada gelang atau tiket? Tiket, Oh, tiket tiket yang ya. udah dirobek itu aja sih paling. Oke, thank you banget udah buat ngobrol soal JKT48. Jadi teman-teman yang sekarang lagi suka sama JKT48, iya, atau misalnya merasa hatinya goyah karena temennya ada yang bilang gak usah nonton JKT48, itu pilihan lu sendiri, bro. Iya nggak? Sama, jadi menurut gue sih hampir sama kayak lo suka sama BTS, terus gue juga sendiri suka BTS, suka Twice ataupun yang lainnya, cuma ini dengan konsep dan bungkusan yang sedikit unik gitu loh. Terus menurut gue secara nalar orang Indonesia bukan nggak masuk nalar karena memang budayanya memang beda. Iya, Jadi iya. sama aja kayak lo menikmati band-band lokal ataupun band-band internasional hampir sama. Kalau gue kan emang suka baca komik Jepang ya, jadi gue sampai mungkin sekarang ya palingan update ya komik Jepang dari zaman dulu, sekarang nonton kartun dari One Piece sampai apa sih My Hero Academia, terus habis itu Attack on Titan, sama yang paling baru gue baca sih lagi Dr. Stone. Cuman ya yang maksud gue yang lagi booming sekarang di kalangan komikus atau misalnya pembaca komik manga, gue pasti nonton terus, baca sama, gue bukan pencinta nonton anime, tapi gue baca terus komiknya. Tapi ya mungkin sama lah ya. Tapi ya gue Sama. gak Bungkusannya sampai, aja beda. iya. Oke lah kalau begitu, ini menarik sih. Nanti ya gue bakal tayangin di YouTube pastinya, dan juga di podcast di YouTube Seperempat Abad, dan juga di podcast yang bisa kalian cek di Spotify, yaitu podcast Seperempat Abad. Thank you sekali lagi buat Mas Dani yang udah mau share Yo, rasanya menjadi sama-sama. fans JKT48, dan thank you teman-teman yang udah nonton Seperempat Abad. See you di next video dengan teman saya yang berbeda. Dadah. Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu tertawa seperti sedia kala.